Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami dengan pendekatan object oriented yang berjudul Sistem Pengelolaan Parkir di Filkom berbasis RFID. Yang beranggotakan saya sendiri Ana Sakila dan 3 rekan saya yaitu Nida Rohmah, Maulidia Yasmin, dan Ahmad Nadif Ma'ruf. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Proyek ini adalah proyek yang digunakan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan parkir dan sistem parkir manual di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang tidak mampu menyediakan informasi ketersediaan parkir secara real time. Hal ini kerap menyulitkan mahasiswa dan karyawan dalam menemukan tempat parkir yang tersedia. Sebagai solusi, proyek ini mengusulkan pengembangan sistem parkir berbasis Radio Frequency Identification atau RFID yang mampu secara otomatis mengidentifikasikan kendaraan serta mencatat waktu masuk dan keluar. Dengan penerapan sistem ini, proses parkir diharapkan menjadi lebih cepat, aman, dan terpantau secara sistematis. Dengan demikian, proyek ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan parkir di lingkungan Filkom agar lebih efisien, efektif, dan terintegrasi dengan teknologi modern. Kemudian permasalahan dari proyek ini yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan parkir di Filkom berbasis RFID yang efisien. Yang kedua, apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan untuk mendukung sistem pengelolaan parkir berbasis RFID. Dan yang ketiga adalah seberapa efektif sistem pengelolaan parkir berbasis RFID dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan dibandingkan dengan sistem parkir manual yang ada. Tujuan dari proyek akhir ini yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengelolaan parkir berbasis RFID di Filkom untuk meningkatkan efisiensi pencarian dan penggunaan area parkir. Dan tujuan bagi pihak Fakultas Ilmu Komputer yaitu mengimplementasikan sistem ini akan membantu pengelolaan dan pemantauan penggunaan area parkir dengan lebih efektif dan efisien serta meningkatkan keamanan kendaraan. Dan yang terakhir itu untuk menganalisis efektivitas sistem pengelolaan parkir berbasis RFID dalam memberikan solusi terbaik bagi pengguna di lingkungan Filkom. Problem domain. Dalam operasional pengelolaan parkir kampus diperlukan pendekatan teknologi informasi untuk menghadapi kompleksitas manajemen. Hal ini mencakup pengembangan sistem parkir digital terintegrasi yang meliputi identifikasi kendaraan, pencatatan elektronik keluar masuk kendaraan, dan manajemen informasi ketersediaan area parkir. Fokus utama adalah transformasi dari sistem manual menjadi sistem parkir cerdas yang memanfaatkan teknologi RFID bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses pengguna kampus. Problem: sistem parkir kampus Universitas Brawijaya menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, proses pencarian lokasi parkir kosong memakan waktu, memaksa pengguna berkeliling kampus secara tidak efisien. Kedua, sistem manual tidak menyediakan informasi real-time tentang ketersediaan parkir, menyebabkan penggunaan lahan yang tidak optimal. Yang ketiga, mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi parkir dengan cepat dan tidak ada pencatatan digital akurat untuk melacak keluar masuk kendaraan. Yang kelima, persaingan untuk mendapatkan tempat parkir yang terbatas meningkatkan resiko tidak menemukan lokasi parkir. Terakhir, selain itu, kurangnya pencatatan data yang komprehensif menyulitkan manajemen parkir dan meningkatkan resiko kehilangan serta penyalahgunaan area parkir. Solusi domain. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam sistem parkir manual di kampus dikembangkan sistem berbasis RFID dengan solusi sebagai berikut. Penerapan sistem identifikasi otomatis berbasis RFID, otomatisasi proses check-in dan check-out kendaraan, digitalisasi pencatatan waktu masuk dan keluar kendaraan, dan seterusnya. Perencanaan sistem. Sistem parkir kendaraan roda 2 di Filkom dirancang untuk mengelola parkir secara otomatis dan efisien dengan memanfaatkan teknologi RFID tag pasif. Prosesnya mencakup pertama, pendaftaran dan pemberian RFID tag, kedua, proses masuk parkir check-in, ketiga, proses keluar parkir check-out, yang keempat, keamanan dan validasi, yang terakhir, monitoring dan laporan.
Oke, selanjutnya terdapat 5 komponen utama dari proyek kami, yaitu yang pertama ada RFID tag pasif yang digunakan saat memasuki atau keluar dari parkir, lalu yang kedua ada RFID reader yang digunakan pada gerbang masuk, lalu yang ketiga ada microcontroller, database server, dan terakhir ada web interface admin. Selanjutnya, terdapat diagram blok pada proyek kami, yaitu terdapat RFID tag, berhubungan dengan RFID reader, dengan microcontroller, database server, dan web interface. Selanjutnya di sini juga terdapat 5 stakeholder yang berhubungan dengan proyek kami, yaitu yang pertama ada mahasiswa Filkom, yang dimana menjadi pengguna utama, lalu juga ada karyawan yang sama seperti mahasiswa menjadi pengguna juga, lalu terdapat petugas parkir yang dimana bertugas untuk mengawasi jalannya sistem parkir, dan memastikan bekerja dengan baik sistemnya. Lalu ada engineer atau administrator yang bertanggung jawab atas konfirmasi sistem, registrasi RFID, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pihak Fakultas Ilmu Komputer yang bertanggung jawab terhadap efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Selanjutnya terdapat 3 identifikasi dan solusi yang menjadi 3 fungsional utama kita, yaitu yang pertama ada sistem parkir menggunakan identifikasi manual masalahnya, lalu kami menyediakan solusi, yaitu setiap pengguna menerima RFID tag yang unik. Selanjutnya masalah yang kedua, yaitu tidak ada pencatatan waktu masuk dan keluar, yang dimana kami mengajukan solusi RFID tag yang dicatat oleh RFID reader, dan fokus utama kita yang terakhir adalah pengguna harus berkeliling mencari tempat parkir kosong, lalu solusinya adalah status parkir diperbarui secara otomatis ketika kendaraan masuk dan keluar. Oke, dan selanjutnya di sini terdapat use case diagram dari proyek kami. Di dalam diagram ini terjadi atau menunjukkan peran dari beberapa aktor yang terlibat dalam sistem ini. Yang pertama ada pengguna parkir yaitu mahasiswa atau karyawan, kemudian ada petugas parkir dan administrator atau engineer. Kemudian untuk fungsionalitas utama dari sistem ini yaitu dapat melakukan pembacaan RFID yang diberikan oleh pengguna parkir. Kemudian selain itu juga dapat melihat informasi ketersediaan tempat parkir, dan di sini administrator bertanggung jawab atas registrasi dari RFID tag serta memantau aktivitas kendaraan dan menyediakan data histori, kemudian laporan harian. Sedangkan untuk petugas parkir ini sendiri juga dapat melakukan pemantauan aktivitas kendaraan secara real time. Dan next. Oke, selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Untuk sequence diagram, di dalam proyek ini kami membuat 3 sequence diagram untuk masing-masing fungsionalitas utama dari proyek ini. Namun, untuk efisiensi waktu, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 3 fungsionalitas utama proyek ini, yaitu fungsionalitas utama tentang identifikasi dan otomatisasi akses kendaraan. Oke, di dalam diagram ini menunjukkan alur interaksi saat pengguna parkir masuk dan keluar dari area parkir. Pada proses masuk, pengguna parkir menunjukkan RFID tag, kemudian RFID reader akan membaca ID dan kemudian meneruskan ke microcontroller. Kemudian dari microcontroller, data diteruskan kembali ke database server untuk dilakukan verifikasi. Kemudian, jika ID terdaftar dan slot parkir tersedia, maka pintu palang akan melakukan otomatisasi untuk membuka palang dan mencatat waktu masuk, kemudian mengirimkannya ke database. Namun, jika ID tidak terdaftar atau slot parkir penuh, maka palang tidak akan terbuka dan aksesnya ditolak apabila ID dari RFID tidak sesuai. Ini dilakukan untuk melakukan pencegahan atau meningkatkan keamanan serta untuk efisiensi waktu. Kemudian di proses keluar, alurnya serupa dengan proses masuk. Sistem kembali memverifikasi ID, lalu mencatat waktu keluar dan memperbarui status. Namun, jika RFID tidak sesuai, maka palang tidak akan membukanya atau tetap menutup. Dan dari diagramnya sendiri
menunjukkan bagaimana otomatisasi penuh tercapai, mengurangi antrean, dan kebutuhan intervensi manual. Next. Dan ini adalah salah satu dari 3 fungsionalitas utama proyek kami. Di sini terdapat sequence diagram dari pemantauan real time dan pelaporan. Next. Kemudian juga ada sequence diagram yang terakhir, yaitu fungsionalitas utama untuk pencatatan dan manajemen data parkir digital. Next. Oke, dan kita masuk ke kelas diagram dari proyek kami. Di kelas diagram ini, diagram menunjukkan bagaimana entitas data, perangkat keras, serta logika sistem dapat saling berhubungan. Kita dapat melihat dari kelas-kelas penting seperti RFID tag dan pengguna yang di dalam sistem ini direpresentasikan sebagai data dasar. Kemudian juga terdapat perangkat keras seperti RFID reader dan microcontroller yang berinteraksi di dalam sistem ini. Kemudian daripada itu, inti sistem dari project ini yaitu database server, yang dimana mempunyai fungsi untuk menyimpan data, dan yang tidak kalah penting juga ada web interface, di mana web interface ini sebagai penghubung atau antarmuka untuk manajemen dan informasi data dari proyek parkir otomatis ini. Kemudian dari semua entitas diorkestrasi sehingga terciptalah sebuah sistem parkir otomatis yang mengelola semua fungsionalitas dari interaksi antar kelas seperti identifikasi RFID, kemudian kontrol sistem palang, pencatatan waktu, dan registrasi RFID untuk tag yang baru. Hubungan antar kelas seperti menggunakan, mengelola, dan berkomunikasi dengan ini menunjukkan bagaimana sistem dari setiap bagian sistem bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu pengelolaan parkir yang otomatis dan efisien. Next. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari project atau project akhir kami ini, yaitu project akhir ini telah dapat menghasilkan sistem parkir berbasis RFID yang mampu meningkatkan pengelolaan parkir di Philcom ini secara efisien dan aman. Sistem ini menjawab segala kebutuhan informasi, yaitu kebutuhan informasi real time, kemudian dapat mempermudah identifikasi kendaraan, serta dapat mempercepat proses keluar masuk dari parkir itu sendiri. Kemudian dengan rancangan yang mempertimbangkan aspek teknis dan pengguna, kami berharap proyek ini mampu menjadi solusi yang aplikatif serta berkelanjutan bagi sistem parkir yang ada di kampus. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.